Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan selalu istiqomah dalam beribadah ya. Alhamdulillah, hari ini masih diberi kesempatan untuk berbagi dan share kegiatan aku edisi Lebaran 1444 Hijriah. Kali ini aku akan berbagi kegiatan aku untuk mudik ke kota Kediri dengan menggunakan transportasi kereta api. Pada video sebelumnya sudah aku share perjalanan aku dari Malang menuju Ponorogo melalui akses tol. Bagi teman-teman yang belum menonton, silahkan di scroll dan menonton video aku sebelumnya. Oke, ini aku perjalanan dari Ponorogo diantar oleh keponakan aku menuju stasiun Madiun. Perjalanan dari Ponorogo menuju stasiun Madiun itu insya Allah sekitar 1 jam ya. Aku mulai berangkat dari Ponorogo sekitar pukul setengah 8 pagi dan tiba di stasiun Madiun pukul setengah 9 lebih 10 menit. Sebelum berangkat, aku dan keponakan aku selalu mengecek di Google Maps ya, arusnya apa merah. Kalau merah kan biasanya macet, jadi kita bisa mencari alternatif jalan lain. Alhamdulillah ini sudah sampai di stasiun Madiun ya teman-teman. Ini keponakan aku mengantar sampai di depan pintu masuk. Nah setelah itu keponakan aku hanya membantu menurunkan koper dan barang-barang aku, kemudian kembali menuju ke Ponorogo. Setelah turun dari mobil dan mengeluarkan koper serta barang-barang aku, ini Arsya juga tidak sabar untuk segera boarding tiket ya teman-teman. Karena Arsya terakhir berangkat dari stasiun Madiun itu sekitar dia usia 9 bulan. Karena Arsya sudah usia 4 tahun, jadi dia itu mengerti dan tidak sabar untuk masuk ke dalam peron stasiun. Oke, sebelum masuk ke dalam peron stasiun, aku mengajak Arsya untuk membeli air mineral dan beberapa snack. Setelah membeli air mineral di Alfamart, ini aku mengajak Arsya untuk keliling di peron stasiun Madiun. Ternyata banyak sekali perubahan yang ada di stasiun Madiun ya teman-teman. Insya Allah kalau kita menggunakan mode kereta api untuk perjalanan kita akan merasa nyaman dan kita akan merasa terfasilitasi dengan penuh ya teman-teman. Alhamdulillah ini Arsa sudah masuk di peron stasiun Madiun dan dia tidak rewel sama sekali karena ia melihat beberapa kereta api yang lalu lalang melintasi stasiun Madiun. Oke, bagi teman-teman yang bertanya bagaimana cara pesan tiket kereta api, jadi kita bisa download aplikasi KAI Akses di Google Play ya teman-teman. Kita bisa login menggunakan email kita dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Nanti kita daftar aja, nanti kita menunggu konfirmasi by email. Teman-teman, kita itu juga bisa memilih tempat duduk dari yang ekonomi, bisnis, eksekutif, ataupun premium. Jadi tinggal kalian pilih aja mana yang sesuai dengan budget kalian. Kalau aku kali ini naik kereta api Kahuripan dengan menggunakan kursi ekonomi ya teman-teman. Dari Madiun ke Kediri itu tarifnya 80.000. Jadi aku pesan 2 kursi bersama Arsya. Kenapa Arsya kok aku pesankan kursi sendiri? Karena kalau sudah umur 3 tahun itu sudah dikenakan tarif sendiri ya teman-teman, dan nggak mungkin juga aku selama perjalanan itu mangku Arsa. Jadi mulai dia umur 1 tahun itu sudah aku belikan tiket sendiri ya teman-teman, jadi biar dia bisa duduk dengan nyaman. Nah itu teman-teman barang bawaan aku sebanyak itu. Jadi aku itu masuk sendiri berdua dengan Arsa membawa barang-barang sebanyak itu. Sebenarnya aku sudah biasa sih teman-teman berpergian berdua dengan Arsya, tapi baru kali ini aku mudik terlama dan membawa barang bawaan sebanyak itu. Dan kali ini aku memutuskan untuk memanggil bapak-bapak porter untuk membawa barang bawaan aku ke dalam kereta. Nah Arsya itu teman-teman kalau istilahnya bahasa Jawanya itu mbleset. Nah jadi aku itu khawatir kalau dia itu lari-lari sementara aku itu fokus sama barang bawaan aku.
bapak-bapak porter ini tidak mematok untuk tarifnya ya teman-teman. Jadi aku kemarin itu memberi bapak porter itu 25.000. Jadi kalau kalian ingin membantu bapak-bapak porter ini, bisalah kalian berbagi sedikit rezeki kepada beliau semua. Ini Arsa sangat senang sekali dan tidak sabar untuk segera masuk ke dalam kereta api Kahuripan. Kenapa aku tidak memilih kursi eksekutif teman-teman? Sebenarnya sih ada kereta api Kajayana, ada kereta apa lagi gitu. Karena kalau eksekutif itu harganya tidak ramah di kantong, jadi aku lebih memilih kereta ekonomi aja, asal anak aku nyaman dan bisa tidur nyenyak di dalam kereta. Oke, ini kereta api Kahuripan ya sudah datang dan aku itu duduk di kereta api nomor 3. Nah, ini aku ngikut aja lah sama bapak porternya. Ini bapak porternya bantu loh teman-teman sampai masuk ke dalam kereta dan menempatkan koper dan barang-barang kita itu dengan baik. Jadi insya Allah bapak-bapak porter itu amanah dan full service sama kita. Aku beruntung dan bersyukur sekali ya teman-teman ada bapak-bapak porter kali ini. Nah, aku nggak bisa bayangkan jika tidak ada beliau, aku akan kerepotan membawa barang-barang aku sebanyak itu dan sambil mengawasi Arsya. Ini aku sudah masuk ke dalam kereta api ekonomi. Nah, seperti ini ya teman-teman pemandangan kereta api ekonomi atau kelas di kursi ekonomi. Jadi ada yang satu bangku itu diisi 3 orang, ada yang satu bangku diisi 2 orang. Jadi aku memilih yang satu bangku bisa diisi oleh 2 orang saja agar anak aku nanti kalau tertidur bisa nyenyak dan dapat menyelonjorkan kedua kakinya. Nah, ini persiapan kereta api Kahuripan diberangkatkan dari stasiun Madiun. Aku sama Arsya itu terakhir melintasi jalur selatan itu tahun 2021 saat kita perjalanan menuju Jogja dengan kereta api Sancaka. Nah, hari ini adalah hari pertama aku untuk mengenang masa 2 tahun yang lalu saat melintasi jalur selatan. Nah, ini kereta api Kahuripan sudah diberangkatkan dari stasiun Madiun ya teman-teman. Alhamdulillah anak aku sangat menikmati karena anak aku itu suka kalau kacanya itu yang besar, jadi lebih terlihat jelas gitu pemandangannya. Selama perjalanan Arsa itu banyak bertanya ya teman-teman, itu kereta api apa bunda, itu sinyalnya apa bunda. Jadi aku itu kadang tuh suka ngasal aja, yang aku tahu aja gitu, karena yang lebih tahu itu sebenarnya ayahnya ya teman-teman. Aku itu kalau diberi pertanyaan Arsya tentang seputar kereta api itu aku tidak banyak tahu, karena yang lebih tahu itu pasti yang pegawai-pegawai yang kerja di kereta api seperti ayahnya Arsya. Gimana kalau Arsya itu rewel atau kebelet pipis atau buang air besar? Jadi ini aku mau mengantar Arsya dulu untuk cuci tangan dan akan aku tunjukkan bagaimana kondisi toilet di kereta api ekonomi ya teman-teman. Sebenarnya nyaman juga kok teman-teman. Nah, itu ada WC klosetnya, ada wastafelnya untuk cuci tangan. Airnya pun juga mengalir dengan deras kok teman-teman, karena tadi sempat aku lihat di stasiun Madiun petugasnya juga isi ulang air untuk di toilet ya, jadi airnya lumayan deras juga. Jadi bagaimana nih tanggapan kalian semua fasilitas di kereta api? Oke juga kan? Anak kecil aja nyaman teman-teman naik kereta api, apalagi kita yang dewasa sangat-sangat bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Tak lupa juga di kereta api ini difasilitasi dengan kereta makan ya teman-teman. Kalau di kereta ekonomi sih biasanya menjual air mineral kayak snack, pop mie atau gitu. Tapi kalau di kereta api eksekutif yang perjalanan jauh itu biasanya disediakan berbagai menu makanan berat. Jadi seperti nasi goreng, ayam geprek, kayak mie seperti itu. Dan harganya pun juga ekonomis kok teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Oke, maaf ya teman-teman, ini wajah aku terlihat sangat kucel sekali karena aku itu sebenarnya lagi capek ya teman-teman. Setelah perjalanan jauh dari Malang ke Ponorogo dengan menggunakan mobil, dan di Ponorogo pun aku itu tidak bisa tidur karena anak aku itu juga sangat rewel dari makannya, rewel dari
ya merasa kayak udaranya itu panas banget, jadi dia tuh nggak bisa tidur. Nah ini aku juga menyempatkan untuk melihat pemandangan sawah yang hijau-hijau sekali. Masya Allah, tabarakallah, pemandangan seperti ini sulit ditemukan di kota-kota besar ya teman-teman. Jadi aku tuh melihat pemandangan seperti ini itu hati itu terasa tentram, mata itu jadi lebih fresh gitu ya. Nah, kalau pemandangan sawah-sawah seperti ini bisa kita nikmati dengan nyaman itu dengan menggunakan kereta api untuk kereta yang dengan kaca besar. Nah, ini sebenarnya aku itu pengen buat video saat aku makan, saat aku menikmati perjalanan, dan ini aku itu tidur beneran ya teman-teman. Jadi itu aku juga nggak sadar ada bapak-bapak di belakang juga muncul di video aku. Untuk bapak yang muncul di video aku dan mbak-mbak yang lagi selfie yang nanti kebetulan juga menonton video aku, mohon maaf ya mbak, karena aku sendiri juga nggak tahu kalau aku itu sampai ketiduran. Dan alhamdulillahnya teman-teman, air mineral yang aku taruh di dekat jendela tadi itu terjatuh, jadi aku tuh kaget dan terbangun. Jadi aku masukin aja lah videonya ya. Nah, sebagai kenang-kenangan juga kalau kereta api itu bisa membuat kita nyaman sampai tertidur ya teman-teman, karena suaranya pun juga nggak berisik kok kalau kita naik kereta api kelas ekonomi, jadi tidak mengganggu saat kita menikmati perjalanan atau tertidur pulas. Aku juga mohon maaf sekali ya teman-teman kalau dalam video dubbing aku ini suaraku agak terlihat serak atau lemes gitu, karena aku dubbing video ini ketika aku sudah sampai di Surabaya. Entah kenapa ya teman-teman, tiba-tiba suara aku menjadi serak. Sepertinya aku itu kemarin waktu di Kediri itu minum minuman nanas gitu ya, aku incip, penasaran gitu aja gimana rasanya, dan tiba-tiba suara aku itu malamnya itu kayak berat, kayak serak, kayak perih gimana gitu tenggorokan aku teman-teman. Walaupun seperti itu aku sempatkan untuk membuat video ini agar bisa segera aku upload di YouTube. Ini aku sudah masuk di stasiun Nganjuk ya teman-teman, sudah terlihat bagaimana udara di luar sangat panas sekali. Nah, kenapa juga akhir-akhir ini di beberapa daerah pun juga cuacanya itu sangat panas sekali ya teman-teman. Saat aku fokus mengambil video tadi ya teman-teman, aku itu belum sempat menoleh ke arah Arsa. Saat aku menoleh ke arah Arsa, tiba-tiba dia sudah tertidur, padahal dia tadi itu sangat menikmati pemandangan dari jendela. Mungkin saking fokusnya ya teman-teman sampai tertidur seperti itu. Itu nanti akan aku rubah posisinya, kepalanya bertumpu pada paha aku dan kakinya bisa selonjoran, jadi ia bisa tertidur dengan nyaman. Sebetulnya tadi suami aku itu menyusul dari stasiun Kertosono, karena suami aku itu sangat khawatir melihat aku membawa barang sebanyak itu dan sambil fokus menggandeng Arsa. Jadi beliau putuskan untuk menjemput aku melalui stasiun Kertosono dan bisa mendampingi saat sampai di stasiun Kediri. Ini aku lagi menunggu sepupu aku yang akan menjemput di stasiun ya teman-teman. Kenapa sih kok nggak naik beca atau Grab? Jadi kalau dari kota, stasiun Kediri kan berada di kota, kalau menuju ke desanya mbahku itu lumayan jauh sekali ya teman-teman. Jadi sepupu aku menawarkan untuk menjemput di stasiun Kediri. Nah, sebetulnya aku itu juga pingin makan mie pangsit yang ada di depan aku, tapi berhubung anak aku lagi tidak mood, mungkin karena kecapean, jadi dia tidak mau. Oke lah, jadi nanti aku makan aja di rumah mbak. Tak terasa ini sudah sampai di rumah mbah aku. Ini adalah suasana pedesaan yang sangat aku rindukan, karena 2 tahun belakangan ini aku belum menyempatkan untuk sambang ke rumah mbah. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video aku. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini ya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.